Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, sebelum Ibu lanjut, apakah tampilan layarnya Ibu sudah muncul? Sudah, Bu. Ya, ya Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi untuk pertemuan hari ini. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum menjawab kabar, Ibu mau menyarankan atau seperti pada pertemuan sebelumnya, kalau Ibu sapa kabar dan anakku mengatakan baik, luar biasa, hebat. Jadi jempolnya ya, kasih lihat jempolnya semua ya. Oke, Ya, Bu. bisa ya? Oke, Bu. Bisa ya? Oke, bisa. Oke, harus lebih semangat anak-anakku. Kebetulan ini kita sudah di jam pulangnya, jam detik-detik jam terakhir. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Luar biasa. Baik, luar biasa, hebat ya. Jadi anak-anakku semua Hebat. ya bagus. Anak-anakku semua adalah generasi-generasi yang cerdas dan hebat. Oke. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba cek semua di dalam sekitarnya apakah ada sampah atau apapun itu. Silakan kalau ada sampah yang dilihat bisa dibuang ke tempat sampah. Sudah? Sudah, Bu. Uci, Bu. Dia kumpul sampah di kolom mejanya, Bu. Jangan begitu, Yuci. Ya, tetap sampahnya harus dibuang ke tempat sampah. Jadi itu demi kebaikan dan kesehatannya juga. Suka lempar-lempar. Rudi, Bu. Suka lempar sampah, Ya, Bu. jangan begitu, Nak Rudi. Iya, Ya, Bu. enggak bagus. Oke. Ya, sudah sholat semua? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, oke. Jadi ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, karena sudah lengkap ya, sudah hadir semua, maka pada kesempatan ini Ibu mau tes dulu kemampuan awal anak-anakku. Silakan. Apakah ada yang tidak membawa HP hari ini? Saya bawa, Bu. Rudi, bagaimana Rudi? Minta maaf, Bu. HP-ku minta ganti yang baru kayaknya, Bu. Waduh, kalau itu Ibu nggak bisa kasih solusi, Nak. Oke, baik, Bu. Ya, kalau HP-nya Nak Rudi bermasalah, mungkin nanti di sesi terakhir bisa menyusul ya. Oke, Nak Rudi ya. Ya, jadi sekarang anak-anakku silahkan scan pretest yang ada di layar monitor ini. Sudah? Sudah, Bu. Ya, jadi bisa scan. Kalau nggak ada pen scan-nya, bisa langsung klikkan link ya, link di bawah ini. Bisa ya? Sudah? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi masih ada Nur Hidayah belum selesai nih. Saya lihat belum mengumpulkan. Saya sudah, Bu. Sintami sudah. Oke, sudah. Ya, jadi Narudi nanti menyusul ya menggunakan atau meminjam HP dari temannya. Iya, Bu. Oke. Ya. Tapi oke. teman Nur itu, Bu, main-main itu, Bu, mengerjakan kuis. Jangan main-main, Nur. Ya. Enggak baik itu kalau kita selalu main-main. Sekali-kali kita serius juga ya. Oke, kita lanjut. Ibu selalu mengganggu. Kiranya main, padahal tidak, Bu. Jangan-jangan ini Rudi ada rasa-rasa sama Nur Hidayah ini. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ya, sudahkah anak-anakku makan hari ini? Jadi ini sebenarnya persiapan pagi ya. Ya, sudah. Alhamdulillah. Ya, Bu, tapi masih lapar, Bu. Siapa yang masih lapar? Nur Hidayah? Mary, Bu, kayaknya lapar. Masih lapar, Mary? Ya. Bagaimana, Mary? Nggak apa-apa, Ibu. Iya, masih bisa ditahan ya. Ini kan Masih sudah jam. kuat, ini masih Ya, kuat. Si masih Rudi kuat itu. ya, alhamdulillah. Nanti saya traktir, Bu. Oh iya, traktir Ibu juga ya?
Siap. Oke, saya tunggu nanti. Ya, lanjut. Aduh, sepertinya jaringan Ibu bermasalah ini. Kelihatan tidak? Kelihatan Bu, kelihatan. Ini ada gambarnya bermasalah. Ya, jadi apa yang kalian makan tadi siang? Tadi waktu istirahat? Apakah ada seperti gambar di bawah ini? Makanannya enak, Bu. Apa yang kamu Aduh. makan tadi, Nur Hidayah? Saya cuma minum air putih, Bu. Air putih. Ya, Saya makan nasi goreng. Bu. ya luar Indomie biasa goreng, ya. Bu. Indomie goreng. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi pada tubuh ketika kita tidak mendapatkan asupan makanan? Bisa dijawab satu orang? Lemes, Bu. Lemas. Lunglai, Bu. Fokus, Bu. Jadi Lelah. lapar. Ngantuk, Bu. Oh, iya. Gagal tumbuh, Bu. Gagal tumbuh. Siapa nih yang gagal tumbuh ini? Ya, stunting nanti, Bu. Stunting ya. Uji, itu Jadi- uji. Ya, jadi biasakan ya kalau pagi anak-anakku semuanya sarapan ya. Apalagi kalau kalaupun tidak sempat ya bawa bekal lah. Berikutnya, nah, ayo pilih menu makanan yang mana ini? Makanan Pak Rudi nih, Bu, yang bagian A. Ya, Bagian Pak A. Rudi, Bu. Ya, Rudi pilih makanan bagian A ya. Lagi Kira-kira- diet, Bu, lagi diet. Lagi diet, Kalau yang yang B tidak cukup sama Pak Rudi, Bu. nggak cukup. Ya, oke. Jadi ada yang memilih A, ada yang memilih B. Ya, lanjut. Pada hari ini, apakah makanan anak-anakku sudah seimbang? Sudah lengkap seperti pada gambar di bawah ini? Baik pada waktu pagi sampai siang ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Tidak minum Belum. susu, Bu. Belum, Bu. Oh, belum ya. Cuman sarapan roti tahu. Jadi, apakah penting makanan seperti gambar ini untuk tubuh kita? Penting sekali, Bu. Penting sekali. Ya, oke. Bu. Penting ya. Jadi baik anak-anakku, makanan itu sangat penting untuk tubuh dan apa yang kalian makan juga sangat penting bagi tubuh. Supaya tubuh kita selalu sehat dan tetap berenergi, maka sangat perlu untuk memperhatikan makanan-makanan yang sehat dan seimbang. Jadi jika kalian sudah makan hari ini di saat jam istirahat, maka sesuai dengan topik kita yang akan Ibu bahas pada hari ini tentang nutrisi. Oke. Jadi materi topik kali ini adalah nutrisi. Nah, selanjutnya ini ada motivasi dari Ibu. Jadi pilihan makanan yang baik adalah investasi yang baik untuk tubuh. Kemudian, janganlah makan secara berlebihan, karena itu nanti akan menjadi sumber utama penyakit. Jadi, Nak Rudi ketika Nak Rudi tadi memilih menu A tadi, jangan berlebihan ya, sesuaikan dengan kebutuhan perutnya ya, kebutuhan tubuhnya. Oke, baik, Bu. Oke, lanjut. Jadi setelah mempelajari materi ini, Ibu harap anak-anakku dapat menyadari akan pentingnya kebutuhan gizi tubuh yang diperoleh dari asupan makanan yang dikonsumsi. Pandai-pandailah memilih makanan yang sehat dan seimbang ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Halo, masih semangat? Masih, Semangat. Bu, semangat. Ya, mana semangatnya? Tunjukkan semangatmu. Semangat, semangat, Kita hebat. Iya, semangat, semangat. Oke. Luar biasa. Oke, bisa ya. Oke, lanjut. Nah, adapun aturan kelas kita ini pada pertemuan sebelumnya juga Ibu sudah selalu menekankan aturan kelas. Jadi ini aturan kelas berlaku pada saat ini ya, pada saat kita daring atau Zoom, ya. Jadi tolong tetap diperhatikan ya Nak ya. Jadi Ibu cuma memperingatkan untuk selalu mengikuti aturan-aturan kelas kita. Oke, selanjutnya.
Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, anak-anakku dapat mengidentifikasi jenis makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dengan benar. Kemudian menjelaskan fungsi jenis zat makanan bagi tubuh manusia dengan benar. Kemudian anak-anakku dapat membedakan kebutuhan kalori energi laki-laki maupun perempuan, ya. Dan anak-anakku juga dapat menganalisis jenis-jenis zat makanan dengan gangguan sistem pencernaan manusia dengan benar. Serta anak-anakku dapat merumuskan kesimpulan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, ini masih lanjutannya, tapi ini bagian dari eksperimennya atau keterampilannya. Nah, ini ada kita akan merancang penyelidikan, melakukan penyelidikan, kemudian mengumpulkan data hasil penyelidikan, kemudian menyajikan hasil penyelidikan, dan anak-anakku mampu mempresentasikan hasil penyelidikannya nanti. Ya, oke, bisa dipahami sampai di sini ya tujuan pembelajarannya? Halo. Bisa, Bu. Bisa. Halo, masih semangat? Bisa, Bu. Semangat. Iya, semangat. Tunjukkan semangatnya ya. Jangan lemah, jangan lesu. Kalaupun Kita ada belum hebat, makan, luar ya. biasa. Oke. Ya. Dan ada pun jenis-jenis penilaiannya Ibu, ini ada penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini nanti Ibu akan nilai dari selama proses pembelajaran kita. Kemudian pengetahuannya nanti sudah tadi saat pretest dengan post-test nanti insya Allah. Kemudian ada keterampilannya ini pada saat praktikumnya atau percobaannya nanti ya. Jadi harap dicermati baik-baik. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok. Yang pertama, kelompok 1, Uci. Mana Uci hadir? Nur Hidayah, Erlianti, Rudi, Mary. Kelompok 2 ada Sintami, Eka, Asni, Yuci, dan Asri. Selanjutnya, Ibu bagikan LKPD-nya ya sebelum kita memulai pembelajaran. Narudi, coba Narudi bagikan LKPD-nya Ibu di setiap kelompoknya. Oke, baik, Bu. Ya, oke, bagus. Terima kasih, Rudi. Ya. Sama, Bu. Sudah dibagikan, Rudi? Sudah, Bu. Ya, makasih. Silakan kita lihat lagi. Nah, langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini ada yang pertama orientasi masalah. Kemudian mengorganisasikan untuk belajar. Kemudian kita di sini akan melakukan eksperimen langkah ketiga. Kemudian di sini anak-anakku mengolah data, dan yang terakhir anak-anakku akan mempresentasikan hasil. Oke, lanjut. Nah, sudah duduk bersama teman kelompoknya ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, mari kita lihat tayangan berikut ini. Jadi kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita yang pertama. Tidak ada suaranya, Bu. Iya, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Oke, tidak apa-apa, Bu. Kami bisa paham, Bu. Tidak kedengaran suaranya ya? Ya, Bu. Tapi saya bisa menangkapnya, Bu. Oh, ya. Ya, sepertinya ada kendala. Oke. Mohon maaf kalau ada kendala ya, Nak ya. Jadi dari hasil pengamatan anak-anakku, silakan bekerja samalah dengan teman kelompoknya. Sebentar ya, ini sepertinya error. Oke, mohon maaf ada gangguan Nak ya. Jadi dari hasil pengamatan anak-anakku tadi tentang orientasi masalahnya, silakan berkelompok
menemukan dan berdiskusi kira-kira dari video tadi itu menampilkan masalah apa. Ya, silakan. Sudah? Kelompok 1 bagaimana? Bu. Apakah sudah? Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah juga. Oke, Nak Yuci, duduk ya Nak Yuci. Jangan jalan-jalan terus Nak Yuci. Iya, Bu. Nih, Maaf, ya. Bu. Yuci Maaf, ini Bu. jalan-jalan terus. Coba Oke. contoh saya ini ya. Ya, contoh contoh Nak Rudi ya. Oke, lanjut. Jadi setelah anak-anakku menemukan masalahnya, sekarang masalahnya kalian buatkan 2 pertanyaan atau 2 rumusan masalah berdasarkan hasil, berdasarkan pengamatannya tadi itu. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Kelompok 1, apakah ada kendala? Ya, Bu. Aman, Bu. Lancar. Ya, lancar. Ditahu ya buat pertanyaan. Sudah, Bu. Ya. Jadi gunakan 5W tambah 1H ya. Apa itu 5W tambah 1H, Uci? 5W tambah 1H. Bahasa Inggrisnya, Bu. Bahasa Indonesianya, Bu. Bahasa Indonesianya aja. Oke, apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, itu ya, Bu. Ya, oke. Jadi Ya, Pak. silakan gunakan itu ya, Nak ya, untuk merumuskan masalah. Oke, selanjutnya. Kelompok 2 bagaimana? Ada kendala? Tidak, Bu. Oh, ya. Lancar, Bu. Lancar, oke, Ya, Bu. bagus. Ya, ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan mulai berkelompok, melakukan percobaan. Bisa dilihat di LKPD-nya ya, yang Ibu bagikan di grup WA kelasnya. Bisa ya? Dibaca baik-baik. Ya, dibaca baik-baik langkah dari Bisa, Bu. LKPD-nya. Cuman sebelum melakukan prosedur kerja atau langkah kerja aja, Ibu mau cek dulu per kelompok alat bahannya apakah dibawa atau tidak ini. Saya lihat dulu ya. Coba kelompok 1 ada tidak dibawa HP? Ada lengkap ya tadi ya. Kalau HP itu pasti ada ya. Ada, Bu. Ada. Kalau bahan-bahannya mie instan ada tidak? Saya Ya, bawa Bu. bakso, Bu. Bakso Rudi, sosis ada yang bawa? Ada, Bu. Ya, roti. Ada, Bu. Ya, kacang-kacangan. Ada, Bu. Lengkap? Ya, kelompok 2 Lengkap, Bu. lengkap. Lengkap, kelompok 2. Lengkap semua, Bu. Kami, Bu. Kami bawa Oke. semua. Ya, oke, bagus. Kalau begitu, ya ada apa Narudi? Saya mau minta nanti bahannya kelompok 2, Bu. Kenapa diminta Narudi? Nanti saya mau makan, Bu. Nah, jangan dulu ya. Sebelum kita mulai praktikum itu makanan yang dibawa jangan dimakan. Nanti nggak ada yang dipakai untuk praktikumnya. Oke? Oke, baik, Kita Bu. lanjut. Nah, ini ada di LKPD-nya juga. Silakan diikuti, ya, diikuti. Kalau ada kendala, silakan bertanya dengan Ibu, ya. Silakan bisa dimulai. Jadi bekerja samalah dan berdiskusilah dengan teman-temannya, ya, untuk melakukan percobaannya. Silakan. Nak Sinta, jangan dicip-icip kacangnya, Nak Sinta. Iya, Bu. Kacang kelompok kami sudah dimakan Sinta dari tadi, Bu. Iya, jangan Nak Sinta. Ini dahulukan dulu bekerja kelompoknya ya, percobaannya. Ya, Apa, Bu? Apa, Bu? Nanti saya bantu Bu Sintami untuk Oke. Sintami. Jangan Narudi. Oke. Ya, coba kerjakan itu Nur Hidayah. Ini kan keterampilannya kita nilai. Jadi bantu temannya untuk menggerus itu alat bahannya, Nak. Siap, Bu. Iya, Bu. Iya. Bermain terus kerjanya Nur, Bu. Iya.
Nah Eka, jangan main HP terus nak, dikontrol itu teman-temannya, maksudnya dicek itu apa yang belum kurang, apa yang dibutuhkan teman-temannya, apa yang harus dibantu. Tangkap HP-nya Bu, Ya tangkap. Bu, siap Bu. Iya, Wih, jangan Rudi, main HP enak nak. aja. Iya Bu, sudah saya simpan Bu. Oke, bagus nak, ya. Oke, sudah praktikumnya, sudah percobanya. Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya Sudah. Bu. Ya bagus. Kalau sudah jadi aman ya, tidak ada kendala ya. Iya Bu. Ibu cek ini dulu satu persatu di kelompoknya, apakah sudah sesuai ya? Apakah sudah betul ini cara kerjanya? Oh oke, bagus, kelompok 1 sudah bagus, sudah tepat. Oh ya, kelompok 2 juga oke, bagus ya. Oke, silakan kita lanjut lagi. Nah, itu kan di LKPD-nya itu kan ada kolom jawaban. Jadi hasil pengamatannya atau hasil percobaannya silakan ditulis di situ nak ya. Jadi tuliskan nama bahan makanannya, bagaimana hasilnya. Bisa ya? Bisa ya kelompok 1? Oke. Bu. Kelompok 2? Bisa Bu. Ini di checklist ya Bu. Iya, di checklist aja. Oke Bu. Sesuai hasil pengamatannya ya. Ya. Siap, Bu. Bagaimana kelompok 2? Apakah bahannya tadi sudah lengkap atau masih utuh atau sudah habis? Sudah habis Bu, dimakan. Sudah habis dimakan. Aduh. Sudah dimakan Bu Iya. sebagian. Iya, iya. Rudi Oke, juga dari tadi minta terus Bu, minta kacang Bu. jangan naruh deh ya. Oke, Pisang kami sudah? juga diambil, Bu. Pisangnya juga Tidak, Bu. diambil. Tidak. Iya, luar biasa cobaan jam terakhir ya. Ini kita menyesuaikan kondisi perut jam terakhir. Oke, anak-anakku tahan-tahan lah ya. Ini tinggal beberapa jam lah, beberapa menit lagi kita akan pulang ya. Jadi tahanlah sedikit. Oke, sudah diisi? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Ya, selanjutnya ada pertanyaan kan di bagian bawah di LKPD-nya. Silakan dibaca dan dijawab. Dijawab. Jadi ada nomor, kalau mau lebih cepat, anak-anak aku bagi tugas aja nomor 1 siapa yang menuliskan, 2 sampai nomor 5 itu siapa yang akan menuliskannya. Oke. Sudah? Aman Bu, untuk kelompok Aman. 1 sudah saya bagi-bagi Bu. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Sudah Bu, sudah selesai Bu. Ini Erlianti selalu lempar-lempar ini sama kelompok 1. Kenapa Erli? Lempar-lempar kertas ini Nak Erli. Halo Nak Erli. Iya Bu. Nanti Bu saya tegur Erlinya. Iya. Oh iya Nak Erli. Oke, jadi jangan diulangi ya Nak Erli. Oke, kita lanjut. Sudah ya? Kelompok 2? Kelompok 2 bagaimana? Ada yang Sudah, Bu, mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, ada, Bu. Lanjut, Bu. Enggak ada. Ya. Kelompok 1 sudah ditulis jawabannya? Sudah Bu dari tadi. Oh, dari tadi. Luar biasa kelompok 1 ini. Kerjasamanya memang is the best ya. Kelompok 2 juga jangan kalah dengan kelompok 1 ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita presentasi hasil, silakan buatlah kesimpulan terhadap hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Jadi masing-masing kelompok tulis apa kesimpulannya di bagian kolom di LKPD-nya ya. Tulis. Itu masuk semua dari hasil pengamatannya, dari hasil olah datanya. Silakan ditulis bagaimana kesimpulannya anak-anakku. Ada kendala sampai di sini? Tidak ada Bu, lancar, aman. Ya, lancar. Ya, kelompok 1 jangan itu terus yang menulis ya. Gantian Rudi, temannya itu capek itu, Nak Rudi. Iya Bu. Biasa teman saya suruh menulis Bu. Saya melihat aja. Oh iya. Kalau Nur Hidayah?
Ya, Bu. Ada kendala di kelompoknya? Ya, Bu. Ini sudah mau tulis, Bu. Oh ya, silakan ditulis ya. Kalau Bu Ibu kalau Nur Bu cuma main-main kerjanya Bu. Saya lihat tadi. Jangan gitu, Nur Hidayah. Ya, bantu temannya ya. Ingat ya, Ibu nilai sikapnya dan kerjasama di kelompoknya. Sudah? Kalau sudah, kita masuk ke presentasi. Sudah siap kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Ya, Mohon Bu. izin Sudah? Bu, mohon izin Ya. Bu, mau bertanya. Oke, Narudi, silakan Narudi. Nanti Bu yang kita presentasikan ini yang mana semua Bu? Ya, kalau yang dipresentasikan mulai dari tabel hasil pengamatannya itu bisa. Kemudian langsung ke nomor 4 ya, yang di LKPD-nya itu mengembangkan yang olah data. Kemudian Oke, siap Bu. kesimpulannya. Oke, bisa ya? Bisa Bu, bisa. Oke, kita mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Siapa yang mau maju? Kelompok Saya, 2. Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penyelidikan kami. Yang pertama itu hasil uji transparansi. Adapun bahan makanan yang kami amati, yang pertama itu pisang. Setelah dilakukan uji transparansi, itu hasilnya tidak transparan. Kalau roti transparan, sosis transparan, bakso transparan, dan kacang goreng juga transparan. Kemudian Bu, bagus. Ya. jadi bahan-bahan yang mengandung yang transparan saat uji lemak itu ada sosis, bakso, dan kacang goreng. Sedangkan bahan makanan yang tidak transparan saat uji lemak itu adalah pisang. Kemudian Bu, kertas itu menjadi transparan karena adanya perubahan fisik cairnya. Kadang kertas pun juga bisa menjadi transparan karena basah oleh minyak yang terkandung dalam makanan. Itu saja Bu, sudah selesai. Ya, oke, bagus untuk kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Oke, bagaimana kelompok 1? Ada saran atau masuk atau tanggapan kepada kelompok 2? Ada yang Saya, mau tanggapi? Bu. Ya, silakan Narudi. Saya menanggapi kelompok 2. Kalau bisa Ya. lebih kompak lagi. Jangan Lebih suka kompak. bagosip. Oh iya, oke. Ya, bagaimana kelompok 2? Rudi kok Bisa. usil sama kelompok 2? Iya ya. Rudi tuh Bu yang suka bergosip Bu. Oke, kita fokus lagi ke presentasinya. Ya, makasih Narudi sudah memberikan masukan kepada kelompok 2. Nah, sekarang giliran kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan, siapa yang mewakili? Aku aja Bu. Ya, Narudi. Silakan Narudi. Oke, untuk tabel penyelidikan ya. Mulai dari bahan makanan roti, sosis, bakso, dan kacang goreng itu uji transparan, Bu. Kemudian pisang uji tidak transparan, seperti itu. Kemudian nama bahan makanan yang menunjukkan transparansi uji lemak, ada sosis, bakso, kacang goreng. Kemudian nama bahan makanan yang menunjukkan tidak transparan uji lemak adalah pisang. Kemudian mengapa bahan makanan yang diuji dapat menunjukkan transparan? Karena kertas menjadi transparan adanya perubahan fisik cair. Kadang kertas pun bisa menjadi transparan karena basah oleh minyak. Kemudian mengapa bahan makanan diuji dapat menunjukkan tidak transparan? Karena sifat kertas buram tidak terkena minyak maka tidak akan transparan. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami, Bu, makanan yang mengandung lemak berarti mengandung minyak dan terasa licin. Ketika dilakukan percobaan digerus dan diletakkan di kertas makan, akan kertas, minta maaf Bu, salah baca. Ya. Ya, diletakkan di kertas makan, kertas akan terlihat transparan. Oke. Ya, Terima kasih, oke, Bu. bagus. Makasih atas presentasinya dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1.
Ya. Oke, bagaimana kelompok 2? Ada tanggapan untuk kelompok 1? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, jadi sama persepsinya ya. Sama? Sama, Bu. Bu. Iya, Oke. Bu, sama. Iya. Nah, jadi anak-anakku sudah mempresentasikan hasil. Jadi sekarang Ibu kasih penguatan terlebih dahulu ya. Jadi setiap orang membutuhkan nutrisi agar kelihatan nah ya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Tuh, mohon maaf ini. Laptopnya Ibu sedang error, Nak. Sebentar ya. Tidak apa-apa, Bu. Lanjut. Ya, sebentar, Nak. Ini tadi sudah ya kita presentasi. Nah, jadi setiap orang membutuhkan nutrisi agar tubuh tetap berenergi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi pada dasarnya anak-anakku semua sudah tahu apa itu nutrisi dan apa fungsinya untuk tubuh kita. Jadi untuk mendapatkan nutrisi itu kita kita dari pola makannya ya diperbaiki. Nah, jadi kalau nutrisi itu sendiri merupakan zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk sumber energinya ya. Kemudian, adapun jenis-jenis nutrisi itu yang pertama ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kemudian, dari contoh-contoh dari karbohidrat itu ada jenis-jenisnya, ada gula, ada serat, dan ada pati. Sampai sini ada yang bertanyakan anak-anakku? Tidak, Bu. Ya, kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, bisa dilihat kembali lagi bahan ajarnya ya. Kalaupun ada yang tidak dimengerti, bisa juga japri Ibu atau WA Ibu ya, atau di grup kelasnya. Nah, ini tadi ada gula. Gula bisa didapatkan di buah-buahan, madu, dan susu. Kemudian ada serat dan ada pati. Jadi saya kira ini anak-anakku pasti sering menemui ya di kehidupan sehari-harinya atau di dapur di dapur ibunya ya. Kemudian ada yang kedua ada protein. Jadi protein itu fungsinya apa kira-kira fungsi dari protein, Nak Rudi? Untuk menambah otot, Bu. Menambah otot, oke. Jadi jenis protein itu berdasarkan kalian baca di bahan ajarnya itu ada berapa? Nah, Arsi. Nah, Asri. Ada 2, Bu. Apa itu, Nak? Ada hewani dan ada nabati. Ya, oke, bagus. Ya. Nah, kemudian lemak. Lemak juga ini tadi kita sudah lakukan uji lemak. Jadi kalau lemak kertas kalau diuji lemak itu akan menampakkan transparansi ya, transparansi. Jadi jenis lemak juga itu ada 2, ada lemak hewani dan ada lemak nabati. Jadi informasi lebih lengkapnya anak-anakku bisa lihat di bahan ajarnya ya. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti bisa japri Ibu ya atau WA Ibu. Ya, kemudian apa fungsi lemak Sintami? Ada Nak Sintami? Makanan, Bu. Iya, sebagai tubuh. ya oke. Kira-kira Nak Uci, mana ada Nak Uci? Ada Nak Uci? Ya, kalau kita mengkonsumsi lemak secara berlebihan, apa yang akan terjadi pada tubuh kita, Nak Uci? Mungkin akan obesitas, Bu, kegemukan. Ya, akan kegemukan atau obesitas. Ya, jadi apa yang dapat disimpulkan di sini, Narudi, kalau kita makan lemak? Bahan-bahan yang mengandung lemak?
jangan terlalu banyak makan yang berlemak supaya sehat, Bu. Oh, ya, oke, bagus Nak Rudi. Selanjutnya ada vitamin. Ada yang mengkonsumsi vitamin di sini? Ada? Vitamin C ada? Iya, Bu. Ada. Ya, oke. Kira-kira apa fungsi dari vitamin itu, Nak? Daya tahan tubuh, Bu. Untuk daya tahan tubuh. Ya, oke, bagus. Nah, mineral. Mineral, di sini ada mineral makro, ada mineral mikro. Ya, ini bisa berupa kalsium, ya, sodium. Nah, lanjut. Selain mineral, ada air. Sudah minum hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Air jangan dilupakannya. Jangan haus baru minum. Ya, jangan haus baru minum. Usahakan penuhi nutrisi atau cairan tubuhnya ya. Ya, lanjut. Asri kurang air, Bu, kurang minum. Tidak Kurang fokus. minum, kurang Iya. fokus ya. Oke. Nah, untuk materi ini materi tentang kebutuhan kalori, silakan baca baik-baik di bahan ajarnya. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan di Ibu. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Kebutuhan, Bu. ya. Kira-kira Narudi kebutuhan energi perempuan dengan laki-laki sama tidak? Beda, Bu. Beda. Saya sebagai laki-laki, Bu, lebih banyak, Bu, membutuhkan energi dibanding perempuan. Ya, oke. Setuju, Nasni? Dengan pernyataan dari Narudi? Oke, Setuju, Bu. bagus. Perempuan Oke. dan laki-laki beda kebutuhannya. Porsi makannya juga, Bu, beda. Iya, Ya, iya. kalau Pak Rudi, anak Rudi lebih kuat makan, Bu, ketimbang Iya. saya. Oke. Iya, Bu. Oke, bagus. Nah, lanjut. Kesimpulan. Jadi dari penjelasan penguatannya Ibu, adakah anak-anakku yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Perwakilan cowok dan cewek ya. Karena satu cowok di kelas kita, jadi Nak Rudi silakan disimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya, sepertinya tidak ada pilihan selain saya karena cuma saya yang cowok di sini. Baik, Bu. Kesimpulan yang dapat saya ambil ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalau kita memilih makanan, kalau bisa makanan yang sehat ya, seperti tidak terlalu banyak mengandung lemak. Kemudian melihat juga gizinya supaya betul-betul gizi tubuh kita bisa terpenuhi. Mungkin itu saja, Bu. Oke, bagus Narudi. Selanjutnya perwakilan dari cewek-ceweknya. Silakan. Anak cewek jangan mau kalah dengan anak cowok. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada? Saya, Ceweknya Siapa? malu-malu itu, Bu. saya Jangan Bu. malu. Siapa tuh? Ya, Asni. Silakan Nak Asni. Ya, Bu, dari pembelajaran kita hari ini yang dapat saya simpulkan, yang pertama, pada jenis-jenis kandungan nutrisi pada makanan yang kita konsumsi terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Oke. Karbohidrat berfungsi untuk atau sebagai sumber energi utama pada tubuh kita, Bu. Ya. Kalau lemak berfungsi untuk melarutkan beberapa vitamin dan merupakan cadangan energi yang paling besar. Oke. Ada protein berfungsi sebagai penghasil energi. Kalau vitamin berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh, Bu, dan mencegah beberapa macam penyakit. Kalau mineral memiliki peran dalam membantu fungsi tubuh agar berjalan dengan optimal. Yang terakhir ada air, Bu. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Kemudian sebagai pengatur suhu dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Oke, bagus. Nah, beri aplaus untuk Nak Rudi dan Nak Asni yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, makasih Nak Rudi dengan Nak Asni. Sama-sama, Bu. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya, anak-anakku jangan mau kalah dengan Nak Asni dengan Nak Rudi ya. Ya. Mohon maaf ada lagi kesalahan ini. Sekarang
adakah kita lakukan refleksi ya? Adakah anak-anakku yang mau memberi refleksi untuk pembelajaran kita hari ini? Nah, ini ada pertanyaan. Hal menarik apa yang didapatkan pada pembelajaran hari ini? Hal apa saja yang kurang pada pembelajaran hari ini dan apa yang perlu ditingkatkan? Silakan, siapa yang mau? Ada? Saya, Bu. Narudi, Ibu mau yang lain dulu. Ya, bagi-bagi keaktifan dulu ini. Oke, siapa ini? Saya lihat dulu ya. Ada Naasri. Oke, Naasri, coba Naasri. Hal yang menarik hari ini kita dapat mengetahui apa saja yang terkandung dalam makanan yang kami bawa, Bu. Oke. Lagi, masih ada? Itu saja, Bu. Oke. Masih ada yang mau memberi refleksi? Coba Uci. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi saya sangat berkesan saat mengikuti pembelajaran ini karena saya lebih tahu dan membedakan mana sih makanan yang mengandung lemak, terus makanan yang mengandung karbohidrat karena dari percobaan-percobaan tadi, Bu. Oke, Dan bagus. itu saja, Bu. Ya, makasih Nauci. Ya, sekarang siapkan lagi HP-nya dan kita masuk ke ranah post test. Jadi Ibu dari pembelajaran kita tadi, Ibu mau cek kemampuannya ya, kemampuan akhirnya lagi. Ya, silakan. Sudah di-scan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Sudah, Bu. bagus. Ya, sudah masuk saya lihat ini. Siapa lagi? Sudah? Sudah, Bu. Ya, oke, bagus. Oke, saya sudah lihat semua. Sudah terkumpul semua ya? Iya. Jadi pada materi selanjutnya, Ibu, kita akan belajar tentang materi sistem organ pencernaan ya. Jadi harap dirangkum materinya. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Ingat ya Bu. tugasnya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, coba Erlianti pimpin doanya. Ya, silakan Erli. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih anak-anakku semua. Jadi pilihlah makanan yang sehat dan seimbang serta bergizi anak ya. Oke, cukup dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sudah selesai ya, Bu Salmida. Penampilannya sangat luar biasa. Terima kasih. Sudah, Bu. Oke, Oke. makasih, Bu. Ya, langsung saja mungkin kepada Bapak Guru Pamong kita untuk menanggapi. Silakan, Pak. Oke, saya ingin mengomentari medianya. Media yang ditampilkan tadi itu terutama langkah kerjanya itu lebih banyak kata-kata. Jadi lebih baik itu ditampilkan dalam bentuk gambar, ikon. Mungkin itu lebih pas daripada layar itu penuh dengan tulisan. Itu kalau layar itu penuh dengan tulisan itu kurang begitu ini. Tapi kalau dibuatkan seperti infografis, langkah-langkahnya, step-stepnya dalam bentuk ikon itu lebih menarik. Pelibatan siswa itu lebih ditingkatkan lagi. Jadi kita ke student center, bukan lagi teacher center. Oke, mungkin itu yang bisa saya beri komentar. Saya kembalikan ke Ibu Sinta. Ya, terima Kasih, kasih Pak. banyak, Pak. Ya, mungkin sudah bisa ditangkap ya, Bu Salmida. Kita lanjut ke Ibu dosen kita. Dipersilakan, Bu.
Ya. Aduh, maafin lagi ngajar juga. Siap, Ibu. Suaranya, Bu. Tapi, Bu. Iya. Oke. Bentar ini karena sedang belajar, saya lihat dulu yang satu. Silakan dilihat ya. Di forum ada forum diskusi dengan Pak Sauri, jadi di forum berdiskusi dengan temannya, saling memberi feedback, begitu. Ya, jadi Ibu dan Bapak, Ibu Salmida ya, tadi bawakan ini pertama di sistem pencernaan Bu Salmida ya. Iya, Bu. Ya, permasalahan yang ini yang akan diselesaikan apa? Yang berpikir kritis, Bu. Model problem based learning. Iya, model problem based learning. Oh, ya. Ya, jadi berpikir kritis, Bu Salmida. Jadi tadi sebenarnya kalau kita melihat dari langkah pembelajarannya itu sebenarnya belum, kalau saya itu belum maksimal optimalkan di bagian khususnya kan sebenarnya berpikir kritis itu mungkin di bagian orientasi dulu. Ya, Ibu tadi meminta setiap kelompok itu kan membuat pertanyaan ya, dua pertanyaan. Ya, kemudian itu harusnya Ibu cek gitu ya, pertanyaan yang diberikan misalnya harusnya mengarah ke pencapaian IPK esensial. IPK esensialnya kan menganalisis kan sudah mengarah ke berpikir kritis. Ya, jadi dan sudah ada indikatornya. Saya kira kemarin Ibu Salmida sudah menayangkan beberapa indikator berdasarkan Robert Ennis ya. Ya, jadi ini yang menjadi dasar Ibu. Jadi sebenarnya berpikir kritis itu tidak hanya kita langsung mengukur di asesmennya, proses, tapi Ibu juga memang harus memfasilitasi peserta didik supaya dia bisa berpikir kritis. Jadi Ibu Salmida bisa melihat indikator-indikator yang Ibu sudah buat, soalnya berdasarkan indikator Robert Ennis ya. Jadi kan ada beberapa sebenarnya di situ yang bisa menjadi rujukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya Ibu juga munculkan di di LKPD-nya begitu ya, di LKPD-nya supaya memang berpikir kritis peserta didik itu kita tidak langsung ukur, tapi memang kita latihkan. Karena namanya keterampilan berpikir kritis, namanya keterampilan itu skill, itu tidak serta-merta bisa dikerjakan oleh peserta didik, tapi memang harus kita latihkan. Ya, jadi memang untuk satu pertemuan pertama, kedua itu mungkin baru beradaptasi, sehingga nanti kalau kita sering melakukan itu dan Ibu membuat pertanyaan di LKPD-nya memang yang mengajak siswa, jadi setelah dia mengumpulkan data, Ibu tambahkan pertanyaan yang sifatnya kan menganalisis, untuk menganalisis sehingga dia itu terlatihkan berpikir kritisnya. Saya kira itu begitu Bu Salmida, karena kita tentu kita mengarahkan ke apakah model yang Ibu ini di rencana aksinya itu memang betul-betul bisa menyelesaikan masalah keterampilan berpikir kritis peserta didik. Ya, jadi kita tidak fokus saja ke asesmennya, tapi memang di pembelajarannya nanti. Ibu di lembar observasinya ya, harusnya muncul juga itu apakah kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berorientasi pada keterampilan berpikir peserta didik. Nah, di sini Bu Salmida mungkin di langkah kedua ya, mengelompokkan peserta didik untuk belajar. Ya, di situ mereka diarahkan membuat pertanyaan yang mengarah ke pencapaian tujuan pembelajaran.
Oh iya, ada aja yang saya mau sampaikan Ibu dan Bapak. Besok kalau misalnya PPL, tujuan pembelajaran itu tidak usah dibacakan semuanya, jadi tayangkan. Tapi yang terutama Ibu dan Bapak bacakan itu adalah indikator atau tujuan esensialnya, karena memang itu yang menjadi target di dalam pembelajaran itu. Jadi tidak usah kalau mau dibacakan semua terlalu lama, habis waktu. Ya, tapi yang menjadi target itu kalau Ibu dan Bapak itu menekankan pada indikator atau tujuan yang berdasarkan indikator esensialnya, karena memang itu target minimalnya yang harus dicapai. Ya, jadi walaupun misalnya indikator-indikator penunjang sudah dicapai, kalau indikator esensialnya belum, pasti kan mereka remedial kalau dia belum kuasai. Ya. Ya, jadi mungkin ketika di PowerPoint-nya atau apanya, mungkin di indikator esensial itu diberi warna yang berbeda dengan warna yang sebelumnya, supaya artinya kalau Ibu Bapak tidak cukup waktu, langsung bacakan. Jadi target pembelajaran kita hari ini adalah mengarah ke sini. Kalian peserta didik mampu menganalisis. Nah, intinya mengarah kepada indikator esensialnya. Saya kira begitu secara umum, saya kira sudah bagus medianya menurut saya ya, lumayan sudah akan menggunakan Canva ya, jadi kelihatan memang menarik dan hurufnya juga sudah seimbang lah, tidak terlalu kecil seperti itu. Saya kira demikian Bu Sintami. Terima kasih. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Bu Salmida juga sudah menangkap ya poinnya? Ya sudah Bu, makasih Bu. Oke, siap. Bu, mungkin ini ada konfirmasi sedikit, Bu. Tadi ada pertanyaan mengenai lembar observasi, Bu, yang kami kerjakan atau yang dikerjakan oleh observer ini akan diunggah oleh observernya kah, Bu? Atau kita berikan kepada teman? Semua instrumen yang digunakan dalam yang akan digunakan nanti, misalnya mana Ibu gunakan di yang untuk teaching itu, semua instrumennya diunggah. Ya, untuk pribadi ya Bu ya, maksudnya per individu kita masing-masing. Kalau yang sudah kita isi Bu, punya teman, sudah kita checklist. Oh iya, kan observernya nanti mengisi, diisi juga, dikirim juga. Oh berarti misalnya saya tadi, saya 2 orang kan? Iya 2 orang Bu. Berarti kami sebagai observer yang mengirimkan ya Bu ya, punya teman. Iya. Mengunggah punya teman berarti. Kalau orangnya sendiri nggak bisa mengamati dirinya. Oke, siap Ibu, siap. Oke. Ya, mungkin udah jelas ya teman-teman ya, tadi pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Dilanjut lagi Bu.